Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Pak Imam dan teman-teman. Jadi di pagi hari ini kelompok 2 akan menjelaskan tentang pemasaran dan masyarakat serta mendefinisikan, membedakan tentang pemasaran sosial. Di sini saya sebagai Saila Salsabila dan ada beberapa teman saya juga, yaitu Hafiza Fauzia, Arya Bagus, Jihan Mutia, dan Rizka Atni Puspita. Nah, ini beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu ada pemasaran dan kebijakan publik, pemasaran makro sebagai landasan disiplin, mendefinisikan dan membedakan pemasaran sosial, teori kontrak sosial, dan etika pemasaran. Nah, jadi yang pertama-tama di dalam pemasaran dan kebijakan publik itu sebelumnya kita tahu ya kalau ilmu pemasaran itu adalah disiplin ilmu yang sangat dinamis. Jadi setiap tahunnya itu dia selalu mengikuti apa yang sedang menjadi tren dan apa yang sedang menjadi topik hangat yang selalu dibahas di setiap tahunnya. Nah, jadi ilmu pemasaran itu juga tidak hanya membahas tentang ilmu distribusi, menjual, iklan, promosi, dan lain-lainnya, tapi ia juga membahas tentang memperbaiki peradaban masyarakat yang dimana hal itu ada kaitannya dengan kualitas hidup yang semakin membaik dan adanya kesejahteraan masyarakat yang meningkat. Namun tidak hanya sisi positifnya juga ya, tapi ilmu marketing juga uh, memiliki ancaman bagi kehidupan masyarakat dari aktivitas pemasaran yang tidak sesuai dan itu biasa disebut dengan Janus Space. Nah, jadi dalam pemasaran kebijakan publik ini juga memiliki beberapa atau memiliki kelompok-kelompok yang akan selalu berkaitan seperti pemerintah dengan perusahaan, perusahaan dengan pemilik bisnis dengan masyarakat atau customer mereka, dan begitu pun dengan masyarakat terhadap pemerintah gitu. Nah, jadi uh, dari kelas-kelas tersebut itu akan adanya masalah aktivitas pemasaran yang sering terjadi ya, adanya konflik kepentingan dan timbal balik aktivitas pemasaran serta tekanan masyarakat pada pemasaran. Itu biasanya hubungan yang terjadi di antara empat elemen tersebut. Nah, selanjutnya, jadi menurut Andreessen di tahun 2005 ada 4 dampak dari aktivitas pemasaran terhadap masyarakat. Yang pertama, aktivitas pemasaran telah memberikan dampak positif terhadap perbaikan standar dan kualitas hidup masyarakat, seperti efisiensi dalam beraktivitas, peningkatan kesadaran akan kesehatan, consumer surplus, dan lain-lainnya. Lalu yang kedua, ada aktivitas pemasaran berdampak negatif terhadap masyarakat, baik dalam bentuk manipulasi, deceive, physical risk, atau risiko terhadap alokasi pengeluaran masyarakat. Yang keempat, adanya aktivitas pemasaran telah menghadirkan instrumen atau alat yang bermanfaat untuk digunakan pada aktivitas yang bersifat non-ekonomi. Lalu yang terakhir, aktivitas pemasaran memiliki dampak negatif yang serius jika tidak dikelola dengan regulasi yang relevan. Lalu di sini ada perluasan konsep pemasaran. Jadi kalau kita tarik ke belakang gitu ya, disiplin atau ilmu pemasaran ini tuh telah berkembang sejak 100 tahun yang lalu dan terus mengalami evolusi dari waktu ke waktu mengikuti tantangan dinamika lingkungan. Seperti yang teman-teman tahu, awalnya juga kayak marketing dari 1.0 sampai sekarang sudah 5.0. Berarti itu artinya emang ilmu pemasaran itu selalu berkembang setiap zamannya, setiap tahunnya. Nah, disiplin ilmu pemasaran yang selama ini dipahami lebih memfokuskan diri pada aspek mikro dipandang sudah tidak mampu lagi menghadapi perkembangan zaman, meskipun diketahui ilmu pemasaran sangat dipengaruhi oleh dinamika lingkungan makro ataupun mikro. Untuk mendalami disiplin ilmu pemasaran yang lebih komprehensif, perlu ditelaah lebih jauh perkembangan ilmu ini dari masa ke masa. Seperti diketahui, disiplin ilmu pemasaran telah diperkenalkan sejak 1700-an yang berpijak dari buah pemikiran ahli ekonomi. Nah, di sini jadi pertamanya pra pemasaran dimulai sebelum tahun 1900 yang dimana karakteristiknya itu pembahasan isu-isu ekonomi secara umum dan pemasaran sebagai bagian dari ilmu ekonomi. Namun di tahun
1980 sampai sekarang ya, itu era pemikiran sudah berubah ke fragmentasi pemasaran yang di mana memiliki karakteristik bisnis menghadapi tantangan baru yang tidak ditemui sebelumnya, seperti fokus keuangan jangka pendek, efisiensi, globalisasi, dan rekayasa ulang teknologi. Lalu adanya perdebatan perspektif ilmu pemasaran, tekanan akademisi pemasaran untuk melakukan publikasi karya ilmiah, dan infrastruktur ilmu pemasaran lebih spesifik atau spesialisasi. Nah, jadi kalau dari pemasaran dan masyarakatnya sendiri, menurut American Marketing Association pada tahun 2013 mendefinisikan pemasaran sebagai kegiatan seperangkat institusi dan proses untuk menciptakan, memberikan, dan mengajukan suatu penawaran nilai kepada konsumen, klien, partner, dan masyarakat secara luas. Nah, menurut Lagniappe dan Murphy di tahun 2006 menegaskan bahwa praktik pemasaran atau sistem pemasaran tidak dapat terlepas dari lingkungan makro, yaitu ada ekonomi, politik, sosial, teknologi, dan mikronya, best practice dari perusahaan tersebut. Nah, kedua, lingkungan ini tuh perlu menjadi konsiderasi bagi praktik pemasaran sehingga persoalan etika dapat dengan mudah diurai. Nah, Lazniak dan Murphy juga tuh mengajukan 7 premis substansi sebagai best perspektif dalam mengevaluasi dan menilai etika dari praktik pemasaran. Nah, best practice yang pertama ini, pemasaran yang etis mengutamakan manusia. Yang kedua, pemasaran yang beretika harus mencapai standar perilaku yang lebih hukum. Nah, yang ketiga, pemasaran bertanggung jawab atas apapun yang mereka maksudkan sebagai sarana atau tujuan dari suatu tindakan pemasaran. Yang keempat, organisasi pemasaran harus mengembangkan imajinasi moral yang lebih baik, yaitu kepada manajer dan karyawan mereka. Back practice yang kelima, ini pemasar tuh harus mengartikulasikan dan merangkul seperangkat prinsip-prinsip etika inti. Lalu penerapan orientasi pemangku kepentingan sangat penting untuk keputusan pemasaran yang etis. Dan yang terakhir, organisasi pemasaran harus dapat menggambarkan protokol pengambilan keputusan yang etis. Nah, tadi kan sudah membahas tentang pemasaran dan masyarakat, lalu selanjutnya ada pemasaran dan pemerintah. Nah, di sini secara regulator, hubungan antara pemasaran dengan pemerintah itu tidak bisa dipisahkan karena adanya interkonektivitas di antara keduanya. Dalam 5 tahun silam, kalau contoh yang ada di buku ya, peraturan perundang-undangan di AS Federal Trade Commission itu mendorong untuk mengeksplorasi batas-batas wewenang di bidang perlindungan konsumen. Lembaga ini menyadari bahwa dalam proses kebijakan tak bisa terlepas dari pengaruh beberapa pihak yang memiliki kekuatan, sehingga hal tersebut dapat mempengaruhi sebuah keputusan. Kita tahu ya kalau kemarin itu di tahun 2023 itu TikTok sempat dicabut gitu ya izinnya untuk beroperasi di Indonesia karena dia tidak memiliki cukup banyak izin yang legal gitu, apalagi semenjak dia membuka TikTok Shop. Nah, namun ternyata setelah TikTok mengurus ya segala administrasi yang diperlukan, kan dia sekarang sudah bisa beroperasi lagi ya TikTok Shop-nya dan itu juga TikTok memutuskan untuk bekerja sama dengan Tokopedia selaku e-commerce lokal untuk bisa bekerja sama gitu. Nah, jadi ternyata salah satu syaratnya adalah TikTok ini terdaftar sebagai sosial media bukan e-commerce. Jadi dia nggak bisa sambil jualan. Kalau mau TikTok harus bikin aplikasi lagi gitu yang seperti Tokopedia gitu. Jadi kayak TikTok Shop tuh harus dipisah. Nah, tapi tuh menurut TikTok tuh kayak terlalu susah atau terlalu text time. Jadi dia memutuskan untuk bekerja sama dengan Tokopedia dan ini ada uh, tervalidasi ya dengan berita yang ada di internet ini. Lalu selanjutnya Prakasa Personal dan Pengambilan Kebijakan. Wilkie di tahun 1997 mengidentifikasi beberapa akademisi di bidang pemasaran yang memiliki pengaruh besar mengenai hubungan aktivitas pemasar terhadap pengambilan keputusan kebijakan publik di AS. Jadi sebelumnya para akademisi itu tuh tidak ada yang yang ikut campur ya ke dalam perpolitikan. Namun ternyata setelah dilakukan Mary Gardiner Andrews
Trenio dan Murray Silverman ketika mereka bergabung ke dalam FTC sebagai komisaris, itu ternyata memberikan dampak yang sangat besar. Mereka bisa memberikan keputusan-keputusan yang relate gitu terhadap tren yang sedang terjadi sekarang. Sehingga dianggap bahwa para akademisi di bidang pemasaran ternyata memiliki pengaruh besar loh terhadap aktivitas pemasaran ya dan terutama yang berhubungan dengan perdagangan gitu. Nah, selanjutnya ada hambatan penelitian akademisi. Di sini beberapa faktor yang teridentifikasi dalam sulitnya melakukan riset pemasaran yang berhubungan dengan kebijakan publik. Yang pertama, kurangnya dukungan yang kuat dari pemerintah terhadap riset-riset pemasaran dan kebijakan publik yang akan diajukan oleh para akademisi. Yang kedua, kurangnya seminar dan pelatihan untuk isu-isu kebijakan publik di tingkat pendidikan doktoral magister di bidang pemasaran. Yang keempat, adanya fakta bahwa pendidikan di universitas pada tingkat doktoral magister tidak memiliki spesialisasi dalam pemasaran kebijakan publik. Yang keempat, kemungkinan pendidikan di level doktoral magister pemasaran tidak diarahkan ke area kebijakan publik. Nah, untuk hambatan penelitian dalam pembuat kebijakan, ini yang pertama, keberadaan undang-undang maupun peraturan pemerintah seringkali malah merugikan masyarakat. Nah, kenyataannya praktik hukum yang terkait dengan pemasaran itu jarang ditegakkan. Hukum dan aturan hanya dilakukan jika terjadi atau adanya tuntutan hukum yang diajukan oleh masyarakat sebagai konsumen. Dan dilihat dari proses bentuknya sebuah aturan hukum, berbagai kebijakan yang terkait dengan pemasaran sangat bersifat reaktif dan syarat dengan muatan politis. Salah satu contohnya tuh, kalau misalnya kayak di bank ya, sebagai debitur atau kreditur, itu dia pasti punya peraturannya sendiri, terutama, dari tingkat suku bunga entah dia minjem uang sebagai, modal usaha atau untuk KPR rumah dan lain-lain itu udah ada peraturannya sendiri, sudah ada regulasinya sendiri. Lalu, untuk ancaman marginalnya, sedikitnya penelitian-penelitian pemasaran yang berhubungan dengan kebijakan publik menjadikan ilmu pemasaran berada dalam kondisi yang marginal di tengah perkembangan keilmuan dan tantangan perubahan. Sehingga diperlukan upaya serius untuk meningkatkan peran ilmu pemasaran melalui kajian dan riset-riset yang berhubungan dengan isu-isu perspektif kebijakan publik. Karena apabila tidak segera dilakukan, hal ini akan menjadi ancaman serius bagi eksistensi ilmu pemasaran dalam kiprahnya menghadapi kompleksitas masyarakat saat ini. Nah, jadi kalau di buku itu kayak diceritakan kalau misalnya hal tersebut tidak diperhatikan gitu ya, biasanya itu masyarakat itu akan menjadi pihak yang paling dirugikan. Nah, khususnya ketika terjadi berbagai integrasi ekonomi global seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN atau MEA, APEC, dan Trans-Pacific Partnership, dan lain sebagainya. Jadi ini tuh kayak komunitas-komunitas masyarakat ekonomi global. Nah, selanjutnya ada tantangan dan jendela baru pemasaran. Nah, Robert Cialdini menyebutkan bahwa tujuan mendasar dari regulasi persaingan usaha adalah memberi perlindungan optimal bagi konsumen sehingga manfaat yang besar dapat dirasakan konsumen dan bukan sebaliknya. Dan salah satu landasan Lande yakni menjadikan consumer choice paradigm sebagai dasar pijakan dalam regulasi-regulasi persaingan usaha. Nah, contohnya misalnya saat uh, adanya aturan kalau kendaraan itu harus mulai berpindah gitu ya dari yang tadinya pakai bahan bakar bensin itu ke electrical vehicle. Nah, di situ juga ada peraturan nih, kalaupun emang kita memakai electrical vehicle, itu juga keselamatannya harus dijamin dan beberapa hal juga harus diperhatikan. Apakah kendaraan tersebut itu aman gitu untuk dipakai di negara tersebut atau di daerah tersebut gitu. Nah, di sini peran pemasaran dalam perumusan kebijakan publik dalam konteks pengambilan keputusan kebijakan publik, Wilkie dan Gardner tahun 1974 mengidentifikasikan 3 hal penting, yaitu yang pertama, pembuat kebijakan publik atau regulator memiliki minat yang tulus untuk memberikan ruang bagi kontribusi ilmu pemasaran dan berbagai riset terkait perilaku konsumen. Dan terdapat kesenjangan antara kebutuhan dan ketersediaan informasi dalam proses pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, pemasar baik sebagai praktisi ataupun akademisi harus menghadapi tekanan politik ketika terlibat dalam proses pengambilan keputusan
kebijakan publik. Jadi seperti kita tahu ya, kalau sesuatu hal yang udah masuk ke dalam politik itu kan pasti kadang sulit-sulit gampang. Dan sebagai orang yang berpengetahuan dan tahu gitu bagaimana regulasi harus bekerja dan bagaimana sebenarnya permasalahan yang terjadi. Jadi harus berani speak up gitu, harus berani mengutarakan apa yang sebenarnya terjadi dan apa yang enggak gitu. Karena seringkali eh, kadang hal-hal yang benar tuh malah tidak terlihat atau malah hal-hal yang salah tuh malah jadi lebih menang dan lain-lain. Oke, selanjutnya dilanjutkan oleh Arya. Baik, terima kasih Sasa. Jadi sekarang kita akan membahas berkaitan dengan pemasaran makro atau makro marketing. Jadi secara konsep berbeda dengan micro marketing yang dia lebih fokus terhadap entitas bisnis atau lebih berfokus terhadap private gain yang skopnya lebih kecil. Makro marketing itu melihat sesuatu secara lebih besar dengan helikopter view. Sehingga objektif dari makro marketing itu sifatnya adalah general welfare. Jadi bukan private gain dari entitas bisnis. Nah, makro marketing ini adalah sebuah landasan ilmu pemasaran yang menjembatani antara seluruh sistem atau stakeholders yang ada. Nah, hal ini meliputi perusahaan itu sendiri, konsumen dan masyarakat luas, pemerintah dan akademisi. Dan juga nanti pemasaran makro ini akan memperhatikan seluruh aspek sistemik, yaitu pastel, yaitu politik, ekonomi, sosial, teknologi, legal, dan juga environment. Jadi pemasaran makro ini akan melihat bagaimana aktivitas pemasaran ini berimbas atau berdampak pada tidak hanya satu stakeholder saja, tapi juga terhadap masyarakat luas, termasuk environment dan social impact. Nah, kalau kita lihat di sini, di buku dijelaskan di mana posisi makro marketing. Dan teman-teman bisa lihat bahwa berdasarkan kuadran yang diusung oleh uh, Seth dan kawan-kawan tahun 1988, kita lihat bahwa makro marketing ini ada di kanan bawah, yaitu sifatnya non-ekonomik dan non-interaktif. Nah, non-ekonomik di sini adalah artinya objektif utamanya adalah bukan uh, profit. Terus yang kedua adalah non-interaktif. Nah, kalau interaktif itu dia berfokus pada relationship antara stakeholders dari manufacturer, terus um, intermediaries gitu ya, sampai dia ke konsumen. Tapi kalau non-interaktif ini adalah berfokus pada landasannya bahwa manufacturer ini memberikan impact pada seluruh sistem sehingga perlu di diperhatikan bagaimana para pelaku pasar ini bisa memberikan dampak yang positif terhadap sistem secara keseluruhan. Next, ya. Jadi ada di buku juga dijelaskan sedikit tentang perkembangan pemikiran pasar makro yang intinya adalah pemasaran makro ini sudah ada sejak zaman dahulu meskipun terus berkembang hingga saat. Nah, perkembangannya ini menjadi penting seiring dengan isu yang mengabaikan isu dari bisnis ataupun aktivitas pemasaran yang tidak memperhatikan sustainability. Nah, dari sinilah pemasaran makro terus. Contohnya adalah produk tidak aman, kadaluarsa, pencemaran lingkungan, atau eksploitasi eh, target audiens atau konsumen-konsumen tertentu atau kaum-kaum eh, yang menjadi sasaran empuk dari para marketplace. Dan kita lihat bahwa kalau dari zaman dahulu ada banyak proof yang menandakan bahwa pemasaran makro itu sudah ada cukup lama. Yang pertama itu ada di perang Peloponnesia yang di sana ada strategi perdagangan untuk memenangkan perang dan perjanjian-perjanjian.
Kalau yang kedua adalah piagam Magna Carta, yaitu adalah pengakuan hak asasi masyarakat, termasuk juga terkait dengan hak-hak perdagangan. Lalu juga ada perjalanan Marco Polo yang juga mendokumentasikan berkaitan dengan dunia timur, perutu perdagangan, negosiasi, dan lain-lainnya. Jadi intinya adalah semua bukti-bukti ini menandakan bahwa inisiasi pemasaran makro dengan memperhatikan masyarakat luas dalam konteks sistem yang lebih besar itu sudah dilakukan sejak zaman. Next. Nah, ini sedikit juga tentang perkembangan akademik, di mana awal mula dari pemasaran makro itu adalah dari Breyer tahun 1934 dan kawan-kawan, lalu juga ada Vail tahun 1952 yang menjelaskan perlunya orientasi makro dalam praktik pemasaran. Dan konsep-konsep pemasaran ini berkembang sebagai penyeimbang praktik pemasaran yang berpotensi mendestruksi uh, sistem yang ada atau sosial dan masyarakat atau bahkan stakeholders lainnya. Nah, di sini ada salah satu tokoh yang cukup menarik atau yang cukup powerful, di mana um, gagasan utama dari Roy Anderson ini adalah bahwa fungsi dan tujuan pemasaran adalah untuk memperbaiki sistem yang ada di pasar, termasuk keseluruhan sistem di sekitarnya, yaitu sistem sosial dan lingkungan. Jadi di sini kita bisa melihat bahwa the idea behind pemasaran makro ini adalah bagaimana uh, marketing ini tidak hanya dianggap sebagai single activity terhadap suatu entity, tapi bagaimana impact-nya terhadap sistem sosial dan lingkungan secara luas. Nah, pemikiran ini kemudian dijadikan salah satu acuan dalam menggali dimensi kesejahteraan sosial yang tadi kita udah bahas dalam prakteknya di disiplin ilmu pengetahuan. Next. Nah, bedanya micro sama macro marketing yang pertama adalah data yang diolah. Kalau micro marketing mungkin akan lebih berfokus kepada pergerakan atau dinamika yang didapat dari analytics atau dashboard perusahaan sehingga dia bisa support bisnis ke depannya seperti itu. Tapi kalau makro marketing itu dilandasi dari overall data of marketing system yang bisa jadi sifatnya intranasional atau internasional. Dan dari itulah dilihat keseimbangannya di mana. Lalu secara teori yang dipakai di micro marketing ini lebih spesifik. Misalnya 4P marketing yang kita tahu bagaimana dia bisa mensupport entitas bisnis gitu. Tapi kalau makro marketing ini lebih general lagi marketing teorinya dan bahkan bisa bersinggungan dengan um, ilmu atau disiplin sosial, ekonomi, politik, dan lain-lainnya karena dia melihat dari helikopter. Lalu yang ketiga adalah normative models, di mana planningnya ini akan berusaha menyesuaikan dengan kebutuhan perusahaan tentunya. Sedangkan eh, modelnya ini untuk makro marketing itu adalah berbasis apa social value-nya, apa goals-nya secara holistik dan apa program-program yang bisa membantu apa kebaikan kepada seluruh stakeholders gitu. Nggak cuma environment, societal, tapi juga sebenarnya memperhatikan aspek dari entitas bisnis, dari seluruh distribusi channel, maupun dari pemerintah. Jadi dilihatnya memang dari seluruh sisi. Lalu implementasinya gimana? Nah ini tentunya kalau micro marketing itu lebih kepada decision making atau business process terhadap suatu organisasi atau entitas tertentu. Nah, sedangkan makro marketing ini lebih diinjeksi kepada public regulation atau program-program yang sifatnya besar sehingga pelaku pasar itu bisa comply dengan regulasi yang ada supaya nanti tercipta keseimbangan yang diharapkan. Selanjutnya, next. Nah, ini ada beberapa definisi yang cukup menarik dari pemasaran makro. Yang pertama adalah Moyer yang mengatakan bahwa makro marketing itu adalah studies marketing within the context of entire economic system with special emphasis on its aggregate performance. Jadi dia bicara berkaitan dengan
performa secara agregat atau secara menyeluruh. Jadi bukan parsial terhadap suatu industri tertentu, parsial terhadap entitas tertentu, tapi dia melihat sistem secara keseluruhan. Artinya ketika ada gap di suatu sistem, dia harus perbaiki untuk menjaga dinamika secara keseluruhan. Sedangkan kalau micro marketing itu adalah firm oriented. Lalu dari Bagosi juga mengatakan bahwa macro marketing ini adalah relationship connecting marketing actors and social platforms or systemic relationship among marketing actors. Jadi macro marketing itu melihat semua pelaku pasar ya, dan dia melihat pattern yang terjadi baik itu societal pattern atau bagaimana antara satu rantai dengan rantai lainnya dari satu stakeholders dan stakeholders lainnya ini bisa sharing values yang bisa benefiting satu sama lain. Sedangkan micro marketing ini adalah lebih kepada fokus satu individual factor saja atau lebih zooming kepada satu lokus saja, misalnya dari sisi bisnisnya, misalnya dari sisi um, apa, dari sisi stakeholders lainnya secara individu. Sedangkan menurut Han, macro marketing itu adalah study of marketing system and the impact and consequences of marketing system on society and the impact on and consequence on of society on marketing system. Nah, sebenarnya ini mirip sama yang tadi, di mana ada kata kunci di sana social impact dan marketing as a system. Di mana dilihat bahwa kalau sistem berarti mereka semua satu kesatuan. Kita nggak bisa men-take out faktor-faktor lain seperti politik, ekonomi, legal, dan lain-lainnya. Sedangkan kalau micro marketing itu lebih terfokus pada yang kita udah sebutkan seperti organisasi atau firms atau consumer as a individual. Next. Nah, ini ada beberapa klasifikasi yang diajukan oleh para scholars berkaitan dengan pemasaran makro. Secara umum, kita lihat ini cukup mirip-mirip. Nah, kalau dari Bagosi ini, dia membagi antara networks of relationship dengan societal patterns of marketing system. Jadi kurang lebih adalah hubungan antara stakeholders tadi itu seperti apa, lalu dilihat patternnya seperti apa. Nah, disinilah nanti akan uh, bisa menjadi landasan dari pemasaran makro. Lalu yang Han juga seperti itu, melihat marketing as a system, lalu dia melihat impact and consequence terhadap marketing system dan society on marketing system. Jadi mungkin kalau kita lihat sampai bawah ini, ada beberapa kata kunci yang kita bisa pakai, yaitu adalah marketing as a system, lalu juga ada penekanan society atau social impact-nya, lalu yang ketiga adalah aggregate performance atau aggregate system. Jadi melihat sistem itu secara holistik. Dimana kalau kita lihat di Nichols ini, dia bisa bagi. Holistik itu bisa jadi intranasional, yaitu satu nation, satu satu negara, atau international exchange system. Dia bisa melihat lebih basisnya lebih luas lagi, yaitu sifatnya international. Next. Ya, jadi ada tiga landasan pemasaran makro menurut Middle State. Jadi yang pertama adalah agora atau pasar adalah sistem yang kompleks. Nah, maksudnya adalah um, sistem ini dinamis. Jadi selalu ada pergerakan antara masing-masing stakeholders, baik itu dari bisnisnya, bahkan dengan distribusi channelnya, lalu dari pemerintahnya, lalu dari sisi consumer. Jadi sangat dinamis, tidak hanya bisa dilihat dari bisnis itu sendiri memberikan apa, tapi juga bisa harus melihat dari aspek tren yang terjadi di masyarakat. Nah, lalu yang kedua adalah sistem refleksikan heterogenitas permintaan lintas kelompok dan konsumen individu. Jadi yang dilihat kalau tadi kita bahas tentang pastel, sistem ini merefleksikan berbagai struktur. Yang dimaksudkan heterogenitas ini adalah di dalam sistem itu ada banyak structure. Ada struktur sosial, ada struktur politik, ada struktur demografi, ada struktur environmental, yang semuanya itu bergerak secara dinamis dan yang tadi nomor satu kita udah bahas secara kompleks, sehingga kita perlu melihat dalam konteks yang lebih broad atau bigger picture sebagai pemasaran.
Lalu yang ketiga adalah ada konsekuensi dari interaksi yang dilakukan. Jadi sebagai konsekuensi antara stakeholders lainnya, atau antara satu relationship dengan relationship lainnya, antara satu sistem dengan sistem lainnya, itu adalah adanya dampak ekonomi dan sosial. Dan itu yang perlu dipertimbangkan secara matang. Dan dampak ekonomi ini tidak hanya profit, tapi dampak ekonomi secara menyeluruh. Misalnya dampak vaksin terhadap kekebalan tubuh. Kita bisa melihat bahwa itu sangat susah sekali untuk dihitung bagaimana impact-nya secara berkelanjutan di dalam masyarakat. Sehingga itulah kenapa disebut dengan eksternalitas ekonomi. Jadi dampaknya itu memang menjadi sulit dihitung karena cukup besar atau masif. Lalu juga dampak sosial yang mungkin kita sudah bahas. Jadi ada konsekuensi yang perlu dipertimbangkan dalam mendalami pemasaran. Next. Nah, ini adalah beberapa isu penting pemasaran yang mungkin menjadi catatan dan juga dibahas di pemasaran makro, yaitu adalah ada risiko penyamaan tujuan pemasaran dan keputusan manajerial dalam organisasi. Ya, kita bisa lihat mungkin sebagaimana yang dibahas Pak Imam sebelumnya, bagaimana CSR itu ya harus fokus kepada social benefit, bukan hanya transaksional perusahaan itu melakukan apa namanya CSR itu sebagai tameng aja buat diri atau bisnisnya dia. Setelah dia merusak lingkungan, dia berusaha recover itu dengan cara yang lain. Kedua, fokus tunggal perusahaan tidak memberikan konstruksi yang cukup untuk menilai pemasaran lebih luas. Jadi melihatnya harus perlu secara lebih luas dalam konteks melihat stakeholders lainnya itu apakah juga diuntungkan. Jadi ada common interest yang dipenuhi. Lalu sistem pemasaran cenderung menurunkan kualitas hidup konsumen dan keterbatasan dan keengganan dalam menangani masalah sosial dan kebijakan publik. Kurang lebih 4 poin ini mengemukakan hal yang sama, yaitu adalah fokus dari bisnis yang cenderung hanya profit gain saja. Next. Nah, ini adalah ada framework atau model yang cukup menarik yang diusung oleh Samley and Sirgi tahun 1982, di mana kita bisa melihat bahwa ada 3 hal yang menjadi inisiator atau aspek besar yang perlu kita perhatikan dalam pemasaran makro ini. Yang pertama adalah marketplace, yaitu bagaimana pasar itu bergerak, bagaimana mekanisme pasar itu selalu dinamis dalam konteks realitanya. Lalu di atas ada society-nya, bagaimana pemasaran ini itu tidak hanya dilihat dengan skop yang dalam marketing spesifik saja, tapi juga melihat faktor pestol tadi, gitu. Bagaimana sosialnya, legalnya, ekonomiknya, environmentalnya, dan lain-lain. Lalu yang tengah menjadi penyeimbang antara tadi society dan juga marketplace, yaitu adalah dari sisi akademisi. Bagaimana akademisi ini mereact atau reflect balik kondisi yang terjadi di marketplace atau mekanisme pasar dan juga society at large. Nah, dari situ timbullah marketing decision unit, ya, baik itu berupa regulasi, baik itu berupa program-program yang nantinya akan diimplementasikan para pelaku pasar, dan nanti hasilnya adalah akan tercipta environmental well-being dan consumer well-being. Next. Ya, jadi ini adalah tujuan dari pemasaran makro adalah tercapainya sustainability. Jadi kita lihat tadi isu yang diangkat pertama adalah bagaimana bisnis itu ternyata hanya mementingkan profit saja, tapi lupa terhadap impact-nya. Sehingga sustainability ini harus dirasakan oleh seluruh entitas, dan kita hanya bicara konsumen, tapi adalah seluruh pelaku bisnis atau stakeholders, termasuk pemerintah. Nah, sustainability ini dapat dicapai dengan menyelaraskan yang tadi saya bilang, ada common interest atau mutual interest antara consumer dengan business interest. Tapi nggak cuma sampai di situ. Seandainya katakanlah dari sisi regulasi, dari sisi program sudah menguntungkan semua termasuk consumer, consumer juga harus memiliki mindset consumption, yaitu kesadaran akan konsekuensi dari konsumsi. Artinya percuma kalau kita punya regulasi yang menguntungkan atau menjaga eh, keselamatan atau welfare dari consumer, tapi consumer itu sendiri nggak bisa benefiting dirinya sendiri.
Dan ini juga aspek triple bottom line ini memang sudah lama ya cukup terkenal, yaitu perlu menjaga keseimbangan antara ketiga hal ini, yaitu ekologi, sosial atau ekonomi, atau mungkin kalau di perusahaan lebih terkenal dengan people, planet, dan profit. Nah, pemerintah menjadi penting dalam menentukan keberlangsungan sistem pemasaran makro karena pemerintah memiliki peran konstruktif yang mengatur sistem. Jadi kalau kita bisa lihat, ya pemerintah sebagai juga regulator itu punya otoritas dalam mengatur dinamika sistem yang ada, mengatur cara mainnya. Kalau kita main bola, dia bisa menjadi wasitnya atau bahkan dia bisa menjadi um, pembuat regulatornya. Apakah nanti uh, ada per, ada dari tahun ke tahun itu regulasi yang baru atau peraturan yang baru. Dan ini pemerintah punya peran kunci dari inisiatif. Next. Ya, selanjutnya akan dijelaskan berkaitan dengan defining and distinguishing social marketing oleh teman saya Jihan. Oke, terima kasih Mas Arya atas penjelasannya. Lalu sekarang kita masuk ke defining dan distinguishing social media marketing. Nah, sebelum kita mendefinisikan sebenar-benarnya apa itu social marketing, em, sebenarnya pemasaran sosial ini telah mengalami kemajuan besar sejak dibedakan pada awal tahun 1970-an. Jadi sebenarnya social marketing ini definisinya udah lumayan lama ya. Lalu, kemajuan tersebut merupakan dampak positif yang mendalam pada isu-isu sosial di bidang kesehatan masyarakat, injury prevention, lingkungan, keterlibatan masyarakat, dan baru-baru ini dalam kesejahteraan keuangan. Namun, istilah pemasaran sosial masih sering disalahpahami oleh banyak orang seperti yang pertama, behavioral economics, which is sebuah framework yang dapat menginspirasi strategi pemasaran sosial. Yang kedua, media sosial yang merupakan salah satu dari banyak taktik promosi, jadi bukan dia sendiri aja. Yang ketiga, komunikasi kesehatan yang hanya menggunakan satu dari marketing intervention mixed tools. Nah, beberapa orang bahkan masih enggan menggunakan istilah tersebut atau menggunakan istilah social marketing karena takutnya mereka akan mengaitkannya dengan sosialisme, manipulasi, dan sales. Next slide, please. Kemudian kita masuk ke what is social marketing. Social marketing ini merupakan disiplin pemasaran yang bisa dibilang berbeda. Istilah social marketing ini sudah ada sejak awal 1970-an seperti yang kita bahas tadi. Pada awalnya, pendekatan social marketing difokuskan pada perencanaan keluarga, tembakau, dan HIV/AIDS. Dan sekarang-sekarang ini mencakup meningkatkan kesehatan masyarakat, mencegah cedera, melindungi lingkungan, berkontribusi pada komunitas, hingga meningkatkan kesejahteraan keuangan. Lalu kemudian terdapat beberapa tema common gitu tentang definisi social marketing. Jadi sebenarnya social marketing ini berkaitan dengan empat hal. Yang pertama, mempengaruhi perubahan perilaku. Yang kedua, menggunakan proses perencanaan sistematis yang menerapkan prinsip-prinsip dan teknik pemasaran. Yang ketiga, berfokus pada segmen audiens prioritas. Yang keempat, memberikan manfaat positif bagi individu dan masyarakat. Next slide, please. Nah, jadi ada ya ini udah dijelaskan. Next slide, please. Oke, kita masuk ke we focus on behavior change. Jadi sebenarnya kalau tujuan pemasar di sektor komersil untuk menjual barang dan jasa, tujuan sosial marketing ini adalah untuk mempengaruhi perubahan perilaku. Biasanya kita ingin mempengaruhi audiens untuk melakukan salah satu dari empat hal berikut. Yang pertama, menerima perilaku baru, contohnya mengompos sampah makanan. Yang kedua, menolak perilaku yang mungkin tidak diinginkan. Yang ketiga, mengubah perilaku saat ini, misalnya meningkatkan aktivitas fisik dari 3 menjadi 5 hari seminggu dan mengurangi jumlah lemak yang dikonsumsi. Yang keempat, meninggalkan perilaku lama yang tidak diinginkan, seperti mengirim pesan teks saat mengemudi. Lalu ada Alan Andreessen menyarankan menambahkan dua hal,
yang kelima dan keenam, yaitu mempengaruhi orang untuk terus menjalani perilaku yang diinginkan, seperti pendonoran darah secara tahunan. Yang selanjutnya adalah ingin orang beralih perilaku, misalnya menggunakan tangga daripada lift. Nah, meskipun dapat ditetapkan parameter untuk peningkatan pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan, dan meskipun upaya ini mungkin perlu dilakukan untuk mengubah keyakinan, sikap, atau perasaan seseorang, yang paling penting dari social marketing itu adalah apakah audiens yang dituju benar-benar melakukan atau mengadopsi perilaku tersebut, berhubung fokusnya adalah untuk behavioral change. Nah, sebagai contoh, ada contoh lain, perilaku spesifik yang ingin dipengaruhi oleh koalisi penanggulangan penyalahgunaan zat adalah konsumsi alkohol oleh wanita hamil. Lalu mereka menyadari perlunya memberi informasi pada wanita bahwa alkohol itu dapat menyebabkan cacat lahir dan meyakinkan mereka bahwa hal ini bisa terjadi pada bayi mereka. Nah, namun pada akhirnya ukuran keberhasilan mereka adalah apakah ibu hamil tersebut menahan diri dari minuman alkohol. Nah, meskipun mungkin aspek yang paling menantang dari social marketing ini adalah bahwa sangat mengandalkan dalam tanda kutip menghargai perilaku baik daripada menghukum perilaku yang buruk. Nah, itulah mengapa diperlukan proses perencanaan yang sistematis, ketat, dan strategis yang terinspirasi oleh keinginan, kebutuhan, dan preferensi dari audiens yang dituju dan berfokus pada manfaat yang benar-benar nyata, dapat disampaikan dan bersifat near term atau jangka pendek. Next slide, please. Next slide, please. Oke, yang selanjutnya adalah we use systematic planning process. The American Marketing Association mendefinisikan pemasaran sebagai kegiatan, serangkaian, institusi atau lembaga dan proses untuk menciptakan, berkomunikasi, mendeliver, dan menukar penawaran yang memiliki value bagi pelanggan, clients, partners, dan masyarakat pada umumnya. Nah, untuk pemasaran sosial, prinsip yang mendasari pendekatan ini adalah penerapan orientasi pelanggan untuk memahami barriers yang dirasakan oleh audiens dalam mengadopsi perilaku yang diinginkan, serta manfaat yang mereka inginkan dan mereka yakini akan mereka capai atau bisa mereka realisasikan gitu. Nah, proses ini dimulai dengan kesepakatan mengenai isu sosial yang akan diatasi dan environmental scan untuk menetapkan tujuan dan fokus untuk rencana yang spesifik. Lalu ada yang disebut sebagai analisis situasi atau SWOT yang membantu mengidentifikasi organizational strength yang dapat dioptimalkan dan kelemahan yang perlu diminimalisir, sama seperti peluang eksternal yang dapat dimanfaatkan dan berjaga-jaga kalau ada suatu ancaman. Kemudian perlu juga untuk mempertimbangkan kebutuhan untuk setiap alat intervensi utama dalam kotak alat pemasar yang kita kenal sebagai 4P untuk mempengaruhi audiens yang diprioritaskan seperti produk, harga, tempat, dan promosi. Itu juga disebut sebagai campuran intervensi pemasaran. Next slide, please. Ini ada beberapa hal systematic planning process yang bisa kita lakukan ya. Tadi ada social issue dan environmental scan, ada analisis SWOT, ada select a priority audience, establish behavior objective dan target goals, formative research yaitu positioning, terus ada tadi 4P juga, marketing and intervention mix, dan ada lagi evaluasi atau budget dan implementation. Yang evaluation ini penjelasannya adalah metodologi evaluasi ditetapkan mengarah pada anggaran dan rencana implementasi. Dan setelah suatu rencana diimplementasikan, idealnya pertama kali dengan uji coba, terus hasilnya dipantau dan dievaluasi, lalu strategi diubah sesuai dengan kebutuhan. Next slide, please. Lalu sekarang kita berlanjut untuk menentukan priority audience. Jadi nggak cuma pemasaran komersial aja nih yang punya target audiensnya, social marketing juga punya priority audience. Pemasar
tahu bahwa marketplace adalah rich college dari berbagai populasi, masing-masing memiliki wants dan needs yang berbeda. Dan kita tahu juga bahwa apa yang menarik bagi suatu individu belum tentu menarik bagi individu lainnya. Karena itu, hal yang perlu dilakukan adalah yang pertama, membagi pasar menjadi kelompok yang serupa atau biasa kita sebut market segments. Yang kedua, mengukur potensi dari setiap segmen untuk mencapai organizational dan marketing objectives. Dan yang terakhir adalah memilih satu atau lebih segmen atau priority yang kita sebut sebagai priority audience untuk memfokuskan upaya dan resources yang ada. Dalam hal ini, upaya perubahan dari mempengaruhi hanya seorang individu dengan masalah atau perilaku yang memiliki potensi masalah, menjadi mempengaruhi mereka yang dapat memfasilitasi perubahan perilaku pada individu-individu. Namun, teknik-teknik yang dilakukan tetap sama. Next slide, please. Kita lanjut ke the primary beneficiary is society. Nggak seperti commercial marketing, di mana pihak yang diuntungkan utama adalah pemegang saham atau yang biasa kita sebut shareholder. Penerimaan manfaat utama dari program pemasaran sosial adalah masyarakat. Pertanyaan yang banyak diajukan dan diperdebatkan adalah sebenarnya siapa sih yang menentukan apakah perubahan sosial yang dihasilkan oleh program tersebut tuh bermanfaat atau good gitu. Lalu ada juga pertanyaan, lalu siapa yang kemudian mendefinisikan hal itu adalah dalam tanda kutip baik gitu. Nah, pemahaman tentang baik ini tergantung pada sudut pandang si pengamat. Ibaratnya, apa yang saya anggap sebagai hal mutlak dan layak mendapatkan kampanye pemasaran sosial yang dibiayai publik secara luas, mungkin saja bagi orang lain hal tersebut dianggap sebagai kesalahan yang mutlak gitu. Jadi bisa ada dua sides, bisa jadi hitam dan putih gitu. Next slide, please. Nah, selanjutnya adalah where did the concept originate? Jadi memahami social marketing sebagai perubahan perilaku untuk kebaikan sosial itu udah bukan fenomena baru atau bukan hal baru. Ada juga upaya untuk mempertimbangkan tentang membebaskan budak, menghapuskan buruh anak, mempengaruhi hak pilih perempuan, dan merekrut perempuan ke dalam workforce. Di samping ini adalah contoh salah satu kampanye social marketing gitu yang pernah dilakukan oleh War at Council untuk help recruit woman, namanya adalah Rosie the Riveter. Ini sering banget kita lihat sih fotonya, udah sangat awam gitu bagi kita. Tapi sebenarnya apa sih makna dari foto ini atau kampanye social marketing ini? Nah, maknanya adalah Rosie the Riveter ini adalah merupakan sebuah ikon kebudayaan dari Amerika Serikat yang mewakili wanita Amerika yang bekerja di pabrik dan galangan kapal pada World War II, beberapa di antaranya memproduksi amunisi dan suplai. Nah, selanjutnya itu ada istilah pemasaran sosial yang pertama kali diperkenalkan oleh Philip Kotler dan Gerald Zaltman dalam artikel pionir di Journal of Marketing yang secara resmi udah resmi dari 40 tahun yang lalu. Dia menjelaskan bahwa penggunaan prinsip-prinsip dan teknik pemasaran untuk memajukan tujuan sosial, ide, dan perilaku. Dan fokusnya adalah untuk menjawab pertanyaan apakah pemasaran bisa digunakan untuk membujuk orang untuk mengadopsi perilaku yang akan lebih baik bagi mereka, keluarga, dan teman-teman mereka, serta masyarakat secara umum. Next slide, please. Lalu apa sih yang membedakan social marketing ini dengan commercial marketing? Sebenarnya perbedaannya ini cukup signifikan ya. Kalau dalam sektor komersil, tujuannya adalah untuk menjual barang dan jasa yang akan menghasilkan keuntungan finansial bagi perusahaan. Tentunya karena dia komersil gitu. Dan sementara kalau pemasaran sosial, tujuannya adalah mempengaruhi perubahan behavior yang akan memberikan manfaat bagi masyarakat atau individu. Nah, karena pembahasan sosial fokusnya pada keuntungan finansial, mereka seringkali lebih memilih segmen target audiens yang memberikan tujuan yang paling menguntungkan. Nah, kalau pemasaran sosial dan komersial ini berbeda dalam mengidentifikasi pesaing mereka.
Karena seperti yang dijelaskan sebelumnya, pemasaran komersial ini lebih sering berfokus pada penjualan barang dan jasa. Jadi kompetitornya adalah institusi atau perusahaan lain yang menawarkan jasa yang sama juga gitu. Sementara kalau pemasaran sosial, kompetisi itu didefinisikan sebagai perilaku saat ini atau yang diinginkan dari audiens dan manfaat yang diinginkan yang terkait dengan perilaku tersebut termasuk situasi yang ada sekarang. Next slide, please. Selanjutnya, tadi beda dengan commercial marketing, sekarang bedanya dengan disiplin-disiplin lain. Pemasaran sosial orang seringkali bingung atau disamakan dengan beberapa disiplin lain yang terkait. Secara singkat, ini 11 disiplin yang bisa membedakan social marketing dengan related disciplines. Yang pertama itu ada non-profit atau NGO marketing. NGO marketing ini seringkali berfokus pada mendukung pemanfaatan program dan layanan organisasi, pembelian produk dan layanan tambahan, perekrutan relawan atau volunteering gitu, upaya advokasi dan penggalangan dana atau funding. Yang kedua ada public sector marketing. Public sector marketing ini upaya pemasaran yang paling sering diandalkan dengan tujuan untuk mendukung pemanfaatan produk dan layanan lembaga pemerintah, menumbuhkan dukungan warga misalkan untuk perbaikan jalan, dan meningkatkan kepatuhan misalnya terhadap kebijakan mengenai praktik kesehatan masyarakat di pasar petani. Lalu ketiga ada education. Upaya pendidikan ini dirancang untuk mengatasi masalah sosial, terutama fokusnya pada peningkatan kesadaran dan pemahaman. Selanjutnya ada health communications. Biasanya dia hanya menggunakan salah satu dari strategi intervensi pemasaran, yaitu yang bersangkutan dengan promosi. Untuk behavioral economics, kerangka psikologis ini mengusulkan teori-teori tentang mengapa dan kapan orang membuat pilihan yang enggak rasional, dan kemudian fokusnya pada bagaimana perubahan dalam lingkungan eksternal dapat memicu dan mendorong perubahan perilaku individu menjadi lebih positif dan sukarela. Lalu ada nudge atau sebuah dorongan. Framework ini diperkenalkan oleh Richard Thaler dan Cass Sunstein pada tahun 2009, dan nudge ini mengusulkan bahwa perilaku yang meningkatkan kesehatan, kekayaan, dan kebahagiaan dapat dipengaruhi dengan menyajikan pilihan. Misalnya, anak-anak di kantin sekolah dapat dipengaruhi untuk memilih opsi makanan yang lebih sehat dengan menempatkannya sejajar dengan mata dan atau di awal tampilan makanan. Si nudge ini bisa menjadi strategi inovatif yang dapat menginspirasi pemasaran sosial. Kemudian kita juga ada social change. Sebenarnya pemasaran sosial hanya salah satu pendekatan untuk menciptakan perubahan sosial positif. Hal lainnya melibatkan advokasi, inovasi, teknologi, infrastruktur, seperti jalur sepeda, terus sains misalnya untuk obat HIV/AIDS, terus praktik bisnis perusahaan, pendanaan, dan hukum. Hukum ini misalnya melarang mengirim pesan singkat saat mengemudi. Lalu ada lagi community based social marketing atau bisa disebut sebagai CBSM. CBSM ini sebenarnya sudah agak lama dikembangkan, sudah sejak 1999 dikembangkannya oleh Doug McKenzie Moore. Pada awalnya CBSM ini berfokus pada perilaku untuk melindungi lingkungan. Hal ini menekankan beberapa langkah dalam model perencanaan pemasaran sosial seperti memilih perilaku, mengidentifikasi hambatan dan manfaat, mengembangkan strategi, uji coba, dan kemudian implementasi dan evaluasi dalam skala besar. Kemudian selanjutnya ada community-based prevention marketing. Ini adalah sesuatu yang nggak hanya berfokus pada mencapai perubahan perilaku, tapi juga membangun komunitas. Yang kemudian pemasar sosial dapat mendapatkan manfaat dari praktik ini dengan melibatkan anggota masyarakat dan organisasi dalam proses perencanaan, implementasi, hingga evaluasi. Lalu ada sosial media. Sosial media ini sebenarnya hanya satu dari sekian taktik promosi yang digunakan oleh social marketer. Lalu yang terakhir ada cross promotion. Cross promotion ini upaya promosi yang dirancang untuk meningkatkan kesadaran dan kepedulian terhadap suatu penyebab sosial yang kita sebut sebagai social cause. Misalnya seperti pemanasan global.
Dan pemasar sosial memanfaatkan upaya ini dengan fokus pada perilaku untuk mengurangi kekhawatiran tersebut. Oke, next slide please. Untuk penjelasan selanjutnya tentang what is its value proposition akan dijelaskan oleh rekan saya Hafi. Terima kasih. Oke, terima kasih Jihan. Melanjutkan dari yang sudah dijelaskan, di sini kita akan membahas mengenai nilai unik dari pemasaran sosial dan apa kontribusi yang diberikan terhadap pemahaman perubahan sosial yang sudah berkembang dari berbagai disiplin lain. Nah, pada Declaration of Social Marketing's Unique Principles and Distinctions, dijelaskan bahwa terdapat 4 poin utama yang memberikan gambaran mendalam tentang prinsip-prinsip, perbedaan, dan nilai unik dari si social marketing. Inti dari deklarasi tersebut adalah social marketing ini bisa lebih diperhatikan dan berbeda dari disiplin-disiplin lain karena social marketing dapat menggabungkan karakteristik yang umumnya ada di disiplin lain tersebut dengan karakteristik uniknya untuk mendorong, individu dalam perubahan perilaku sesuai dengan tujuan yang sudah, ditentukan sebelumnya. Nah, karakteristik yang umumnya ada di disiplin lain tetapi diadopsi juga di social marketing seperti orientasi pada audiens, di mana social marketing ini melibatkan pandangan individu sebagai yang membuat keputusan berdasarkan pilihan mereka. Jadi bukan hanya sebagai objek yang perlu diatur. Contohnya ketika ada social marketing campaign tentang kesehatan masyarakat, mungkin campaign ini tidak hanya memberikan informasi atau edukasi tetapi juga mencoba memahami apa yang dibutuhkan dari para individu-individu tersebut untuk memberikan, dukungan yang sesuai. Selanjutnya ada segmentation, pada social marketing, segmentasi ini dilakukan dengan berfokus pada kelompok tertentu yang mungkin dapat, melakukan perubahan perilaku agar dapat mencapai tujuan dari social, marketing tersebut. Contohnya seperti WWF yang memiliki program edukasi khusus untuk anak-anak dan remaja, tentang pelestarian lingkungan, di mana program ini itu, difokuskan untuk anak-anak dan remaja pada usia yang berbeda. Tujuan segmentasi ini untuk apa? Tujuannya adalah, agar program edukasi ini bisa berjalan lebih terfokus, efektif, efisien, sehingga, dapat memiliki dampak yang lebih besar, pada upaya pelestarian, lingkungan hidup. Karakteristik selanjutnya adalah behavior focus. Seperti namanya, social marketing lebih ditujukan pada perilaku yang menghasilkan manfaat sosial. Jadi bukan hanya sekedar mengubah perilaku atau pengetahuan individu, tapi juga harus ada tindakan yang nyata yang bisa menghasilkan dampak positif bagi masyarakat. Contohnya kalau dalam konteks masalah penggunaan plastik, social marketing campaign bisa menekankan dan mendorong individu untuk menggunakan tas kain atau membawa tas sendiri, ketika mereka berbelanja, daripada mereka hanya sekedar memberikan informasi atau edukasi mengenai dampak, negatif dari penggunaan plastik tersebut. Karakteristik selanjutnya adalah evaluation. Evaluasi ini, dilakukan terus-menerus untuk memantau dan menilai efektivitas, social marketing dengan melihat, apakah ada perubahan perilaku individu dan apakah ada dampaknya pada, manfaat sosial. Karakteristik yang terakhir adalah consideration of upstream and midstream target audience. Dalam membuat social marketing campaign, kita tidak hanya berfokus pada pengaruh individu, tetapi juga mencoba mempengaruhi mereka yang memiliki peran sebagai pendukung, seperti keluarga, teman, dan sebagainya. Sementara itu, karakteristik unik yang ada di dalam social marketing adalah seperti value exchange, recognition of competition, penerapan 4P pemasaran, dan sustainability. Yang mana keempat karakteristik-karakteristik tersebut menjadi dasar yang membedakan social marketing dengan disiplin lain seperti commercial marketing, communication, regulation, social media, non-profit marketing, dan behavioral behavioral economics. Sehingga social marketing ini bisa, memberikan nilai unik dengan menciptakan program yang tidak hanya memberikan informasi kepada individu-individu, tetapi juga mendorong mereka untuk melakukan perubahan perilaku yang, lebih positif. Yang mana proporsi, nilai unik ini dapat menciptakan daya tarik untuk, memotivasi individu untuk mengubah perilaku sesuai dengan tujuan yang diinginkan dalam, perubahan sosial. Next slide please.
Selanjutnya, siapa yang melakukan social marketing? Mungkin masih banyak yang berpikir bahwa social marketing itu hanya dilakukan oleh para ahli marketing atau mereka yang memiliki tanggung jawab untuk mempengaruhi perilaku masyarakat. Padahal sebenarnya social marketing ini bisa melibatkan mereka yang memiliki peran lebih luas daripada itu dalam mengelola program atau berkomunikasi dengan masyarakat. Dan umumnya prinsip-prinsip dari social marketing ini banyak diterapkan, oleh berbagai stakeholders seperti, public sector agencies dan, emang kita sadari juga sebagian besar dari social marketing emang biasanya disponsori sama lembaga-lembaga sektor publik. Kalau internasional tuh ada WHO dan sebagainya, kalau di Indonesia mungkin ada Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana dan sebagainya. Nah, salah satu contoh, dari social marketing yang pernah dibuat oleh Kemenkes adalah Gerakan Bumil Sehat, yang mana campaign ini itu bertujuan untuk meningkatkan kesehatan ibu hamil, menurunkan angka stunting dan angka kematian ibu. Dan perubahan yang ingin dilakukan oleh Kemenkes ini, adalah mendorong ibu hamil agar lebih sering, melakukan pemeriksaan kehamilan serta menerapkan pola hidup sehat. Lalu ada juga non-profit organization and foundations, yang mana, mereka juga terlibat dalam social marketing. Salah satu contoh, non-profit, organization, di Indonesia yang sering melakukan, social marketing campaign, mungkin ada Yayasan Jantung Indonesia, di mana yayasan tersebut sering melakukan edukasi mengenai resiko penyakit jantung dan mendorong, para masyarakat untuk, memiliki gaya hidup yang sehat sehingga dapat terhindar dari, resiko penyakit jantung tersebut. Selain itu, profesional yang bekerja di perusahaan atau organisasi yang berorientasi keuntungan juga, dapat mendukung upaya dari social marketing, terutama mereka yang berada di posisi CSR, marketing, atau yang memiliki hubungan dengan masyarakat. Nah, mereka-mereka ini bisa bekerja sama dengan NGO atau lembaga publik untuk bisa memberikan dampak positif bagi masyarakat dan, konsumen mereka. Contohnya kayak merek sabun Lifebuoy, masalah awal yang dihadapi di masyarakat itu adalah kurangnya, kesadaran kesehatan akan pentingnya mencuci tangan dan kebersihan. Nah, untuk mengatasi isu tersebut, Lifebuoy, melakukan social marketing campaign dengan berfokus pada edukasi masyarakat tentang pentingnya, mencuci tangan dan kebersihan untuk mencegah penyakit. Tetapi tidak hanya itu, mereka juga, bermitra dengan banyak lembaga pendidikan dan sekolah untuk menyelenggarakan program edukasinya langsung, ke sekolah-sekolah. Ada juga marketing profesional yang mana, mereka itu membantu organisasi dalam merancang dan melaksanakan social marketing. Nah, marketing profesional ini bisa dalam bentuk agen periklanan, perusahaan riset pemasaran, perusahaan konsultan pemasaran, dan, sebagainya. Next slide please. Nah, selanjutnya, isu-isu sosial apa aja sih yang dapat memperoleh manfaat dari social marketing ini? Jadi di buku itu dijelaskan bahwa ada 50, masalah sosial utama yang bisa diatasi dengan menerapkan prinsip-prinsip dari social marketing. Walaupun sebenarnya 50, major issues ini, hanya sebagian kecil dari masalah yang, ada di masyarakat karena, 50 issues ini, hanya berdasarkan, data di Amerika Serikat. Nah, tapi dari 50 masalah ini, ada 5 area utama di mana social marketing seringkali berfokus. Yang pertama adalah health promotion, injury prevention, environmental protection, community involvement, dan financial well-being. Nah, kalau salah satu contoh isu yang berkaitan dengan health promotion itu ada HIV/AIDS, kanker, diabetes, dan sebagainya. Sedangkan untuk injury prevention, salah satu contoh isunya adalah bunuh diri, yang mana, faktanya, saat ini bunuh diri itu adalah penyebab kematian terbesar keempat di antara orang-orang berusia 15 sampai 29 tahun. Sehingga sosial marketing ini diharapkan dapat menciptakan perubahan perilaku yang positif dan memberikan dampak, yang signifikan dalam mengatasi isu tersebut. Dan untuk lebih lengkapnya, bisa, dibaca di tabel-tabel ini.
Dan setiap masalah sosial itu mungkin, akan membaik atau akan bisa diatasi apabila, kita berhasil mengubah perilaku para individu sesuai dengan, apa tujuan yang sudah ditentukan sebelumnya terkait dengan masalah tersebut. Next slide please. Nah, selanjutnya adalah other ways to impact social issues. Faktanya adalah social marketing ini bukanlah satu-satunya cara untuk, mempengaruhi masalah sosial, tapi terdapat, kekuatan atau, dan organisasi lain yang dapat mempengaruhi juga perilaku individu-individu dan mereka dapat digambarkan sebagai upstream factors dan midstream influential. Nah, pada upstream factors ini mencakup berbagai elemen seperti inovasi teknologi, penemuan ilmiah, tekanan ekonomi, hukum, infrastruktur yang diperbaiki, perubahan praktik bisnis perusahaan, kebijakan dan kurikulum sekolah baru, pendidikan publik, dan media. Yang mana mereka ini dapat memberikan dampak besar bagi masyarakat. Dan kalau kita breakdown satu-satu, mungkin contoh pengaruh dari inovasi teknologi adalah seperti fitur driver attention monitor yang ada pada kendaraan Honda, di mana dengan adanya inovasi teknologi tersebut bisa membantu mencegah kecelakaan yang disebabkan oleh rasa ngantuk dari si pengemudi itu. Jadi kalau misalnya pengemudinya ngantuk, nanti ada kayak warning gitu dari mobilnya. Nah, sedangkan untuk, temuan medis bisa berupa penemuan vaksin HPV untuk mencegah kanker serviks, sehingga penemuan ini dapat memberikan, solusi preventif terhadap penyakit kanker serviks dan membantu kita dalam menjaga kesehatan. Tapi terkadang, ketika udah ada temuan medis, ataupun inovasi teknologi sudah dijalankan tapi tidak berhasil, maka hukum itu memiliki, peran penting dan harus diperketat. Dengan adanya hukum, yang ketat, maka orang itu akan cenderung untuk, mengubah perilakunya sesuai dengan hukum yang berlaku. Jadi peran dari social marketing adalah untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, sedangkan, si hukum ini berperan sebagai, alat kontrol dan penegak untuk memastikan ketaatan individu terhadap norma-norma tersebut. Oleh karena itu, hukum bisa menjadi faktor, dalam mempengaruhi perilaku individu ataupun organisasi. Nah, contohnya itu, bisa kita lihat di Singapura, di mana di Singapura itu ada regulasi terkait dilarang membuang sampah sembarangan. Dan aturan ini itu ditegakkan dengan tujuan untuk mencegah pencemaran dan menjaga kebersihan lingkungan. Jadi untuk orang-orang yang melanggar atau membuang sampah sembarangan itu akan bisa dikenakan sanksi atau denda. Selain itu juga, pada dasarnya untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan, perbaikan infrastruktur dan lingkungan juga harus dilakukan. Dengan memperbaiki atau mengubah infrastruktur, dan lingkungan, kita juga bisa menciptakan kondisi yang lebih positif sesuai dengan tujuan tertentu. Selanjutnya perubahan, praktik bisnis, perusahaan. Contohnya adalah dengan adanya kebijakan mengenai pajak minuman bersoda, bisa dianggap sebagai salah satu strategi, pengaruh perilaku dalam skala yang besar untuk mengatasi masalah obesitas yang ada dan mengurangi, konsumsi gula. Karena, seperti yang kita ketahui, salah satu masalah yang besar yang saat ini dihadapi itu adalah obesitas dan, banyaknya orang mengkonsumsi gula. Dan banyak juga, makanan-makanan yang ternyata, mengandung, banyak gula gitu. Nah, selain itu, kebijakan dari sekolah juga dapat menjadi faktor dalam mendorong upaya social marketing dan memberikan kontribusi signifikan dalam berbagai, bidang sosial, seperti kesehatan, misalnya menawarkan makanan yang sehat di kantin sekolah, terus bisa juga keselamatan, misalnya, menjaga kebersihan dan, lampunya tuh harus terang, jadi seluruh, area sekolah itu
bisa meminimalisirkan, resiko kecelakaan. Selanjutnya juga bisa perlindungan lingkungan, dan keterlibatan, masyarakat. Nah, dengan menggunakan kebijakan dan, sarana sekolah sebagai bagian dari strategi sosial marketing, kita itu bisa dapat memanfaatkan pengaruh dan keterlibatan dalam komunitas pendidikan untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan dalam berbagai aspek kehidupan, sosial. Nah, dalam social marketing, memberikan informasi dan edukasi aja tuh nggak cukup gitu ya, untuk mengubah, perilaku individu. Meskipun terkadang kalau kita udah punya ilmunya, kita bisa, memotivasi orang lain untuk, melakukan tindakan perubahan perilaku, tetapi, itu nggak semuanya bisa terjadi. Jadi edukasi itu penting, tetapi penggunaan pendekatan pemasaran yang terencana juga harus diterapkan untuk mencapai perubahan perilaku yang diinginkan. Yang terakhir adalah ada media. Media ini bukan hanya sebagai sumber informasi, tetapi juga bisa mempengaruhi perilaku masyarakat. Nah, media ini bisa dalam bentuk televisi, radio, atau, media online yang bisa menyampaikan, pesan dari social marketing kepada audiens yang lebih luas. Kemudian di sisi lain juga ada yang namanya midstream influential, yang mana, ini melibatkan orang-orang di sekitar kita seperti, keluarga, teman, maupun tokoh-tokoh masyarakat yang memiliki pengaruh dalam keputusan dan perilaku sehari-hari. Next slide please. Selanjutnya, social marketing upstream dan midstream. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, banyak orang itu berfokus pada perubahan tingkah laku dari individu untuk memecahkan sebuah masalah sosial yang ada di, lingkungan. Padahal sebenarnya dalam konteks, social marketing, upaya untuk mempengaruhi upstream factors dan midstream influential juga diperlukan agar, social marketing ini dapat, menciptakan perubahan, yang lebih luas dan berkelanjutan. Dan seperti yang sudah kita pelajari sebelumnya juga, perilaku individu itu tidak hanya dipengaruhi oleh keputusan personal, tetapi juga ada faktor lain, seperti lingkungan dan sosial yang membantu merancang strategi yang lebih efektif. Contohnya kalau dalam penerapan konsep ini itu, dalam, upaya pengurangan sampah di Indo misalnya ada gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik. Jadi gerakan Indonesia Diet Kantong Plastik ini adalah sebuah inisiatif yang mendorong pengurangan penggunaan kantong plastik di Indonesia. Nah, gerakan ini itu tidak hanya memfokuskan pada perubahan perilaku individu, tetapi juga berusaha mempengaruhi faktor lain dengan melibatkan berbagai pihak termasuk perusahaan, tokoh-tokoh, dan masyarakat umum yang, sama-sama, menciptakan perubahan untuk, mengurangi, sampah tersebut. Nah, pada tingkat upstream sendiri, gerakan ini tuh melibatkan, edukasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang dampak negatif penggunaan kantong plastik. Mereka itu, menggunakan media sosial, terus acara komunitas, dan berbagai kegiatan untuk menyebarkan informasi dan mendorong perubahan perilaku. Sementara pada tingkat midstream-nya mereka melibatkan tokoh-tokoh, atau influencer dalam, campaign-nya. Next slide please. Oke, selanjutnya adalah mengenai teori kontrak sosial dan etika pemasaran, tinjauan historis etika pemasaran yang akan dijelaskan oleh Mbak Rizka. Terima kasih Hafi. Selanjutnya saya akan menyampaikan tentang etika pemasaran. Yang pertama adalah tinjauan historis dari etika pemasaran itu sendiri. Nah, momentum yang menandai kesadaran pentingnya etika pemasaran ini adalah pidato dari Presiden Amerika Serikat pada tahun 1962 yang berjudul Special Message of Protection the Consumer Interest. Nah, pada pidato ini ada poin penting yang dikenal sebagai Declaration of Consumer Rights. Deklarasi ini ada 4 hak dasar konsumen yang perlu dilindungi. Yang pertama adalah right to safety atau hak atas keamanan. Yang kedua adalah the right to choose atau hak untuk memilih. Yang ketiga the right to be informed atau hak
mendapatkan informasi, dan yang keempat the right to be heard atau hak untuk didengar pendapatnya. Nah, hak-hak ini dapat mengurangi terjadinya kecurangan atau ketidaketisan dalam pemasaran. Contohnya seperti penipuan atau pemasaran yang licik, mengabaikan prinsip moral, atau menjual barang yang tidak berkualitas sehingga tidak sesuai dengan kos yang dikeluarkan oleh konsumen atau consumer. Dari hal ini memungkinkan adanya isu pemasaran. Nah, isu pemasaran ini dipopulerkan oleh Observer pada tahun 2010 yang terbagi menjadi 18 isu pemasaran. Yang pertama adalah mengenai produk yang dipasarkan, bisa terkait dengan produk safety, produk quality, produk design, packaging, ataupun labeling. Yang kedua adalah kebijakan harga yang adil. Maksudnya adalah fair price atau price discrimination. Yang ketiga adalah saluran pemasaran. Ini merupakan kontrol dari saluran pemasaran, contohnya seperti exclusive distribution. Nah, yang keempat itu isu pemasaran terkait promosi. Bisa jadi dalam hal ini ada periklanan atau product placement dan juga self promotionnya. Yang kelima adalah terkait salesperson. Yang keenam tentang pengambilan. Yang keenam adalah tentang pengambilan keputusan. Ini maksudnya adalah pengambilan keputusan yang etis bagi perusahaannya. Dalam hal ini adalah perilaku etik dari manajemen perusahaannya, termasuk dalam praktik CSR dalam pemasaran. Yang ketujuh adalah Code of Norms. Yang kedelapan, etika terkait dengan konsumen. Yang selanjutnya adalah etika bagi konsumen vulnerable atau yang memiliki kerentanan. Yang selanjutnya etika global atau yang lintas budaya. Dalam hal ini maksudnya adalah perbandingan nilai etika dari masing-masing budaya yang berbeda di setiap negaranya. Selanjutnya adalah etika pada riset pemasaran, etika pada edukasi pemasaran, lalu terkait dengan social marketing, green marketing, etika terkait hukum atau regulasi yang berlaku, etika terkait teknologi internet seperti privacy, pencurian identitas, dan lain-lain. Lalu etika terkait agama dan keyakinan, apakah hal ini mempengaruhi nilai agama atau pemahaman etika pemasaran. Dan yang terakhir adalah ada studi pustaka untuk etika pemasaran lainnya. Next please. Selanjutnya adalah norma dan moral dalam etika pemasaran. Pada etika pemasaran terdapat dua pendekatan yang seringkali digunakan untuk memahami norma dan aspek moral dalam praktik etika pemasaran, yaitu descriptive atau empirical approach dan juga normative approach. Untuk descriptive approach ini, pendekatannya menonjolkan pada apa yang berlaku saat ini di pasar dan menggambarkan realita etika pemasaran. Pada descriptive atau empirical approach ini diterapkan proses pengambilan keputusan yang etis, studi empiris perilaku, dan juga sikap yang berbeda dalam menerapkan praktik etika seperti agen pemasaran, market research, dan sebagainya. Yang kedua adalah normative approach. Normative approach ini menggunakan pendekatan filosofis, identifikasi prinsip-prinsip moral, dan juga metode sebagai basis argumentasi moral untuk memberi penilaian terhadap sesuatu yang benar ataupun salah. Tapi di normative approach ini masih minim literatur, sehingga yang menjadi kendala untuk mengevaluasi apakah suatu praktik atau keputusan pemasaran itu dari sudut pandang etika sesuai atau tidak. Dalam praktik pemasaran, normative approach ini bisa membantu para marketer atau perusahaan untuk merumuskan code of conduct yang diperlukan dalam menjalankan praktik pemasarannya. Next, please. Okay. Dalam normative approach sendiri, terdapat dua landasan moral yang dipopulerkan. Yang pertama adalah deontologi dan juga utilitarianisme. Yang pertama adalah deontologi. Pada prinsipnya ini adalah seorang individu yang dihadapkan pada etika kewajiban sesuai dengan peran dan fungsi di mana dia berada. Contohnya adalah misalnya ada suatu employee atau karyawan pajak yang diminta
atasannya untuk merekayasa suatu report atau objek pajak misalnya kayak gitu, walaupun dia tahu kalau hal itu adalah perbuatan yang salah. Kekurangan dari landasan moral ini adalah etika, tugas, dan kewajiban itu berkaitan dengan peran, fungsi, dan tugas individu pada kondisi tertentu. Yang kedua adalah landasan moral utilitarianisme. Landasan moral ini concernnya adalah konsekuensi dari tindakan yang dilakukan. Tindakan yang etis menurut landasan moral ini, tindakan yang etis adalah tindakan yang berusaha mengedepankan kepentingan yang lebih besar dan menekan seminimal mungkin dampak negatif yang mungkin terjadi dari tindakan tersebut. Nah, kekurangannya adalah sulitnya menentukan atau meramalkan, memprediksi gitu kejadian masa depan yang kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi. Next, please. Pada landasan moral deontologi ini dikenal juga sebagai personal value atau rules of moral behavior. Nah, pendekatan ini dikembangkan dua value yang terdiri dari hypernorms dan local norms. Hypernorms ini maksudnya adalah moral yang diakui secara universal oleh semua individu, baik dari kepercayaannya, agama, tradisi, filosofi, suku, dan juga sebagainya. Contohnya dari hypernorms ini misalnya menipu itu adalah perbuatan yang tidak baik. Nah, itu kan semua orang setuju. Nah, hal ini dianggap sebagai hypernorms. Nah, yang kedua adalah local norms. Local norms ini diyakini secara nilai yang diyakini secara lokal atau berlaku pada spesifik area geografis, komunitas, ataupun budaya tertentu. Nah, selanjutnya untuk menilai dan mengevaluasi praktik etika pemasaran, dipopulerkan atau diusulkan beberapa model normatif. Yang pertama adalah legal test. Legal test ini untuk menguji apakah praktik pemasaran itu dilakukan oleh pemasar sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku pada suatu daerah atau negara. Yang kedua adalah duties test. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu tindakan itu melanggar landasan moral yang diterima secara umum. Yang ketiga adalah special obligation test yang bertujuan untuk menguji sejauh mana sebuah tindakan pemasaran itu tidak bersinggungan dengan hal lain dalam struktur organisasi pemasaran. Yang keempat adalah motif test. Ini untuk menguji apakah tindakan pemasaran itu didorong oleh motif kesengajaan yang bisa membahayakan konsumen atau tidak. Nah, yang kelima ada consequence test. Uji ini dilakukan untuk melihat adanya kemungkinan dampak buruk yang terjadi pada setiap individu, organisasi, ataupun perusahaan. Yang keenam ada utilitarian test untuk menguji apakah ada alternatif tindakan yang dapat memberikan manfaat atau nilai yang baik bagi konsumen, masyarakat, ataupun perusahaan selain objektif yang ingin dilakukan. Nah, yang ketujuh adalah right test untuk menguji apakah tindakan yang dilakukan itu melanggar hak milik, privasi, ataupun hak-hak asasi lainnya. Yang kedelapan atau yang terakhir adalah justice test untuk memastikan apakah hal yang dilakukan itu bisa mengakomodasi prinsip kesetaraan, keadilan, dan juga tidak terjadinya diskriminasi terhadap konsumen ataupun kelompok masyarakat tertentu. Next, please. Selanjutnya adalah teori kontrak sosial. Nah, teori kontrak sosial ini adalah sebuah pemikiran politik yang berbasis pada peraturan yang diberlakukan bagi masyarakat berdasarkan kesepakatan bersama, termasuk di dalamnya adalah terkait dengan etika atau moral as agreement. Nah, karena setiap individu itu memiliki kesamaan, jadi terbentuklah sifat kealamiahan manusia. Pada kondisi kealamiahan manusia ini, orang itu akan terjebak dengan konflik individu karena setiap orang akan berusaha untuk merebut sumber daya yang sama untuk memenuhi kepentingan individu masing-masing.
Akibatnya karena adanya hal ini akan tercipta kemiskinan, kekacauan, ataupun penyakit sosial lainnya. Nah, kondisi kealamiahan manusia ini dijelaskan menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah equality of need atau kesamaan kebutuhan, yaitu di mana manusia itu masing-masing memiliki kebutuhan dasar yang sama. Contohnya seperti makanan, pakaian, pendidikan, dan juga sebagainya. Yang kedua adalah scarcity atau kelangkaan, artinya adalah di tengah kebutuhan yang sama ini pada sisi lain sumber dayanya kan terbatas sehingga akan terjadi kelangkaan. Yang ketiga adalah quality of human power atau kesamaan antara kekuasaan manusia, dan yang keempat adalah limited altruism. Nah, sifat ini mengutamakan kepentingan orang lain. Jadi prinsipnya itu adalah mengutamakan kepentingan orang lain yang merupakan bisa jadi solusi dari ketiga bagian dari sifat kealamian yang sebelumnya. Tapi hal ini tuh terbatas. Jadi keterbatasan ini juga akan menyulitkan dalam mengakomodasi kealamian manusia yang saat ini ada. Next, please. Selanjutnya adalah teori kontrak sosial dan etika pemasaran. Nah, isu dari etika pemasaran ini bisa muncul dari beberapa tindakan atau disiplin pemasaran seperti market research, atau bisa terjadi pada saat pengumpulan data, seleksi pasar, safety product, dan juga bisa terjadi di strategi harga, saluran pemasaran, periklanan, dan juga lain-lain. Nah, Han itu mengidentifikasi 10 etika pemasaran yang mungkin akan dihadapi oleh pemasar, baik itu dari sisi pemasarnya sendiri ataupun konteksnya terhadap lingkungannya. Yang pertama adalah suap, maksudnya bribery. Ini contohnya itu menerima pemberian dari misalnya pihak ketiga atau vendor, seperti itu. Yang kedua adalah keadilan atau fairness, contohnya adalah manipulasi data. Yang ketiga adalah kejujuran atau justice, contohnya itu seperti berbohong pada konsumen mengenai informasi tertentu. Yang keempat adalah keadilan harga atau fair price, contohnya seperti diskriminasi harga atau premium price. Yang kelima adalah produk, contohnya pada produk safety atau klaim manfaat dari suatu produk yang disampaikan secara berlebihan. Yang ketujuh ada isu etika dalam personil, contohnya pada evaluasi karyawan atau pada proses rekrutmen yang dilakukan oleh perusahaan. Yang ketujuh adalah kerahasiaan atau confidentiality, contohnya adalah privacy dari konsumen. Yang kedelapan ada periklanan seperti manipulasi informasi visual yang disampaikan atau bahkan informasi yang disampaikan itu misleading ataupun bias. Yang kesembilan ada manipulasi data, dan yang terakhir adalah pembelian atau purchasing. Contohnya terjadinya kolusi pada saat menentukan atau memilih vendor. Nah, risiko isu pemasaran ini dampak terbesarnya itu akan dialami oleh kelompok konsumen yang rentan atau vulnerable. Kelompok konsumen ini memiliki potensi kelemahan yang membedakan dengan konsumen normal yang lainnya. Contohnya adalah physical vulnerability, cognitive vulnerability, motivational vulnerability, dan social vulnerability. Kelemahan atau kerentanan ini diakibatkan oleh faktor-faktor yang tidak bisa dikendalikan oleh konsumen itu sendiri, sehingga dia itu bisa lebih berisiko untuk terpapar isu atau hal yang berkaitan dengan etika pemasaran dibandingkan konsumen yang normal yang lainnya. Next, please. Selanjutnya adalah contoh pada kasus suap. Suap ini definisinya adalah pemberian sesuatu dari seseorang. Seseorang ini maksudnya adalah pemberi suap kepada orang lain sebagai penerima suap, agar penerima suap itu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugasnya atau menguntungkan kepentingan si pemberi suap itu. Nah, berikut adalah beberapa status moral dari suap sendiri. Yang pertama dari sisi deontological. Nah, dari deontologis ini, suap itu dinyatakan salah ketika melibatkan pelanggaran yang disengaja dari
kewajiban moral yang mengikat. Di kasus ini, baik si penyuapnya ataupun penerima suap itu mungkin memang sudah terlibat dalam tindakan yang tidak etis. Yang kedua adalah consequentialist. Ini maksudnya adalah menghasilkan konsekuensi buruk dari semua atau keseluruhan efek langsungnya, di mana suap dapat menyebabkan keputusan pembelian organisasi atas nama siapa yang menerima suap dan bertindak atas tindakan tersebut. Nah, menurut kontrak sosial sendiri, perilaku suap itu dinilai tidak etis jika terbukti melanggar kontrak sosial yang terjadi dalam hal ini secara konteks bisnis ataupun dalam masyarakat. Jadi seluruh dunia itu sepakat kalau suap itu adalah praktik yang tidak bisa diterima. Sama seperti korupsi, suap juga diklaim sebagai tindakan yang melanggar budaya. Nah, tindakan ini secara moral oleh agama maupun peraturan yang berlaku, pelakunya dianggap sebagai kriminal ataupun musuh yang perlu menjadi fokus tertentu, musuh bersama atau fokus yang dihadapi oleh setiap negara. Next. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok kami.